Pernahkah kamu menangis dalam diam? Bertanya dalam hati, "Ya Allah, mengapa aku harus merasakan sakit seperti ini?" Luka itu seperti tidak pernah berhenti menganga, sementara dunia terus berjalan seakan tidak peduli. Rasanya tidak adil. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa di tengah keheningan itu, justru Allah sedang berbicara padamu? Bukan melalui suara, tapi lewat rasa yang menusuk, lewat peri yang mengajakmu kembali kepadanya. Tangisanmu yang lirih mungkin terdengar hening di bumi, tapi bergemuruh di langit. Luka itu adalah sapaan dari Tuhanmu. Saat semua makhluk menjauh, Dia tetap dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Dia tidak sedang menghukummu, tetapi sedang mengajarkanmu bahasa cinta yang paling dalam, bahasa keteguhan, kesabaran, dan pengharapan. Banyak dari kita berpikir bahwa jika hidup ini penuh berkah, maka semuanya harus berjalan mulus. Tapi justru sebaliknya. Dalam badai dan luka itulah Allah menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah bebas dari rasa sakit, tapi mampu bertahan di tengahnya. Terkadang, kita merasa dua-dua kita tak dijawab. Tapi bisa jadi, Allah sedang menjawabnya dengan cara yang belum kita pahami. Bisa jadi, luka yang hari ini kau keluhkan adalah jawaban atas doamu yang dulu, agar kamu menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengannya. Luka mengikis kesombongan. Ia merobohkan ego. Ia membongkar dinding-dinding palsu yang selama ini kita bangun. Hingga tak ada yang tersisa kecuali keikhlasan. Dan disitulah kau menemukan dirimu yang sejati, hamba yang lemah namun dicintai. Jadi, jika hari ini kamu terluka, jangan hanya melihat betapa perihnya. Lihatlah betapa berharganya proses itu di mata Allah. Karena di balik luka yang tak terlihat, Allah sedang menuliskan kisah indah yang akan membuatmu tersenyum suatu hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita merenung, belajar, dan menguatkan hati melalui hikmah-hikmah kehidupan dari kacamata Islam. Di sini, kita percaya bahwa setiap luka, setiap ujian, dan setiap air mata memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar rasa sakit. Hari ini kita akan membahas tema yang mungkin sangat dekat dengan hatimu. Kenapa Allah membiarkan kamu terluka? Mungkin ini adalah pertanyaan yang tak terucap, tapi menggema di hati setiap orang yang sedang berjuang. Di saat semua terasa berat dan harapan seolah mulai pudar, kita mempertanyakan, di mana Allah? Topik ini penting karena luka adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Ia datang tanpa permisi, tanpa tanda, tapi seringkali membawa pelajaran yang tak bisa didapat dari kebahagiaan. Justru dari luka, banyak hati tersadar, banyak jiwa yang kembali. Kita akan coba menelusuri alasan-alasan spiritual yang mungkin tersembunyi di balik setiap rasa sakit. Bukan untuk menghakimi takdir, tapi untuk memahami bahwa dalam skenario besar kehidupan, Allah selalu punya maksud yang penuh kasih. Melalui perenungan ini, semoga kita semua mendapatkan ketenangan baru, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati kita semakin paham bagaimana menyikapinya dengan iman dan tawakal. Bersama-sama kita akan membuka ruang dalam hati, agar cahaya hikmah bisa masuk. Karena luka yang tak dipahami akan terus menyiksa, tapi luka yang dimaknai bisa jadi jalan menuju kedewasaan ruhani. Mari kita renungkan bersama, dengan hati yang terbuka. Semoga jawabannya bisa menjadi cahaya di tengah gelap. Terima kasih telah hadir di sini. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendiri. Ada Allah, ada cintanya, dan ada hikmah di setiap peri yang kamu rasakan. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti pernah terluka. Entah karena kehilangan orang yang dicintai, dikhianati oleh sahabat, gagal mencapai impian, atau dihantam kenyataan pahit yang tak terduga. Dan di saat-saat seperti itu,
Kita sering bertanya, mengapa Allah tidak mencegah ini terjadi? Padahal aku sudah berdoa, padahal aku sudah mencoba menjadi hamba yang baik. Mengapa justru luka yang kudapat? Pertanyaan ini wajar. Kita manusia, dan manusia punya hati yang mudah lelah. Terlebih ketika usaha yang kita lakukan tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Di saat semua terasa gelap, wajar jika kita bertanya, di mana kasih sayang Allah saat aku menderita? Kadang, kita merasa seolah Allah diam saja, tidak menjawab doa, tidak menolong di saat kita sangat membutuhkannya. Padahal, bisa jadi Allah sedang menguji sejauh mana kita percaya kepadanya. Bukan hanya saat bahagia, tapi juga saat luka mendalam menusuk jiwa. Luka seringkali datang tiba-tiba, tanpa aba-aba. Ia menghancurkan rencana, memporak-porandakan harapan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa mungkin luka itu datang bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelamatkan kita dari jalan yang salah? Banyak dari kita ingin hidup yang tenang dan tanpa cobaan. Tapi hidup yang datar tanpa luka seringkali membuat hati beku, tidak mengenal empati, dan lupa cara bersyukur. Justru melalui luka, kita belajar bahwa dunia ini penuh warna, dan tidak semua warna itu indah, tapi semuanya punya makna. Kita hidup di dunia yang penuh dinamika. Setiap luka mengandung pelajaran tersembunyi yang hanya bisa terbaca oleh hati yang mau merenung. Saat kita bertanya kenapa Allah membiarkan kita terluka, mungkin jawabannya adalah agar kita tumbuh, agar kita tahu bahwa cintanya bukan selalu berarti kenyamanan, tapi juga pertumbuhan. Maka daripada terus bertanya, mengapa aku harus terluka? Mari ubah pertanyaan itu menjadi, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku lewat luka ini? Karena ketika kita mulai bertanya dengan hati yang terbuka, kita akan menemukan bahwa setiap luka membawa pesan cinta dari langit. Mari kita telusuri 6 alasan mengapa Allah membiarkanmu terluka. 1. Luka adalah bentuk kasih sayangnya. Terkadang, Allah membiarkan luka hadir agar kamu tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Luka membuatmu kembali menghadapnya, bersimpuh dalam doa yang jujur, menangis di sepertiga malam. Itu bentuk cinta. Cinta yang tak membiarkanmu jauh terlalu lama. Kasih sayang Allah tidak selalu berbentuk kenyamanan. Terkadang, ia hadir dalam bentuk rasa sakit yang mengguncang hati. Sebab hanya dengan itu, manusia tersadar dari lalainya, kembali menoleh ke arah yang benar, dan menggantungkan harap hanya kepadanya. Luka juga menjadi sinyal lembut bahwa kita sedang keluar jalur. Seperti seorang ayah yang membiarkan anaknya jatuh agar ia belajar berdiri, Allah pun membiarkan kita terluka agar kita sadar bahwa ada hal yang harus diperbaiki. Saat hidup terasa mudah, seringkali kita lupa untuk bersyukur. Tapi ketika terluka, kita belajar makna syukur yang lebih dalam, bahwa memiliki Allah adalah karunia terbesar, bahkan ketika semua hal lain diambil dari kita. Allah tidak menciptakan rasa sakit untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Seperti tanah liat di tangan pembuat tembikar, dirimu dibentuk melalui tekanan dan panas, hingga menjadi wadah yang indah dan kuat. Maka jangan heran jika kamu merasa paling dekat dengan Allah justru di saat terluka. Karena saat hati sedang remuk, disitulah keikhlasan tumbuh. Disitulah doa menjadi paling jujur dan tangis menjadi paling suci. Luka adalah cara Allah menunjukkan bahwa kamu masih Dia perhatikan. Karena orang yang dicintai Allah tidak dibiarkan hidup dalam kelalaian. Luka adalah undangan untuk kembali, untuk memperbaiki hubungan yang mungkin mulai menjauh. Itulah kasih sayang yang tidak selalu manis, tapi pasti bermakna. 2. Luka mengajarkan makna sabar yang sebenarnya. Sabar bukan sekadar menahan diri, tapi tentang mempercayai bahwa rencana Allah lebih sempurna daripada rencana kita. Luka melatih hatimu, memperluas jiwamu, dan memperkuat imanmu. Karena orang sabar adalah orang yang paling dicintai Allah. Ketika kita terluka,
hati kita diuji. Apakah kita tetap bisa percaya bahwa semua ini tidak sia-sia? Di titik itulah, sabar menjadi lebih dari sekadar kata. Ia menjadi bentuk tertinggi dari penghambaan. Kita belajar untuk tidak hanya menerima takdir, tetapi memeluknya dengan lapang dada. Sabar bukan tentang diam dalam penderitaan, melainkan tentang bergerak dengan tetap membawa iman. Ia tidak menuntut kita untuk tersenyum saat terluka, tapi mengajarkan kita untuk tidak menyerah di tengah rasa sakit. Dan luka adalah medan pelatihan terbaik untuk itu. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika kamu merasa sendiri di tengah luka, percayalah, kamu tidak benar-benar sendiri. Ada kehadiran ilahi yang sedang memelukmu, meski tidak kasat mata. Luka-luka itu akan memaksa kita menunggu, dan dalam menunggu itulah kita dilatih. Menunggu keadilan, menunggu kelegaan, menunggu jawaban dari doa yang terasa menggantung. Dan setiap detik menunggu itu membentuk jiwa yang lebih tenang dan tawakal. Bahkan nabi-nabi Allah pun terluka. Nabi Ayub diuji dengan penyakit, Nabi Yusuf difitnah dan dipenjara, Nabi Muhammad SAW dicaci dan dilukai. Tapi mereka semua menang, bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena kesabaran yang kokoh. Maka, ketika kamu bersabar dalam luka, kamu sedang mengikuti jejak orang-orang pilihan. Luka itu tidak memperlemahmu, tapi mengukuhkan tempatmu di sisi Allah. Karena sabar dalam luka bukan tanda kelemahan, tapi tanda keimanan. 3. Luka adalah jalan untuk membersihkan dosa. Rasulullah bersabda, bahkan duri yang menusuk saja bisa menggugurkan dosa. Maka bagaimana dengan luka yang mengoyak hatimu? Bisa jadi itu adalah jalan ampunan. Allah membersihkanmu dari dosa agar kau layak mendapat tempat yang lebih tinggi di sisinya. Setiap rasa sakit yang kita alami di dunia ini, sekecil apapun itu, tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Bahkan air mata yang jatuh karena kesedihan pun bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan pengampunan darinya. Luka adalah proses pembersihan jiwa yang tak terlihat oleh manusia, tapi sangat nyata dalam pandangan langit. Allah tahu betapa hati manusia bisa keras dan lalai. Maka Dia mengirimkan luka sebagai pelunaknya. Dengan rasa sakit, kita diingatkan akan keterbatasan diri dan kekuatan dosa yang tanpa sadar telah mengotorinya. Luka adalah alat Allah untuk menyucikan. Kadang kita tidak sadar betapa banyak dosa yang telah kita tumpuk, dari kata-kata yang melukai, niat yang salah, hingga perbuatan yang menyesatkan. Maka ketika Allah izinkan luka datang, bisa jadi itu adalah jalan bagi kita untuk kembali bersih. Seperti bayi yang baru lahir. Orang-orang syaleh terdahulu justru merasa takut jika hidup mereka terlalu nyaman, karena mereka sadar bahwa ujian dan luka adalah tanda perhatian Allah. Mereka menyambut sakit sebagai pengingat, sebagai bentuk kasih yang membersihkan, bukan hukuman. Bayangkan betapa besar kasih Allah, yang tidak hanya memberi pahala atas kebaikan, tapi juga menjadikan penderitaan sebagai jalan penghapusan kesalahan. Ini adalah bentuk keadilan dan kasih sayangnya yang tak tertandingi. Jadi, ketika kamu merasa remuk karena luka yang dalam, ingatlah, bisa jadi, itulah momen ketika dosa-dosamu sedang dicuci satu persatu. Allah sedang mengangkat derajatmu, bukan menjatuhkanmu. Ia membersihkanmu, agar kamu layak dipeluk lebih erat olehnya. 4. Luka memperkuat hubunganmu dengan Allah. Di saat tidak ada lagi tempat bergantung, kau hanya punya satu arah, sujud. Di sanalah hubunganmu dengan Allah menjadi nyata, bukan sekadar formalitas. Kau mengenalnya bukan hanya lewat nama, tapi lewat pengalaman rasa. Luka membongkar semua sandaran dunia yang selama ini kita percayai. Ia meruntuhkan kepercayaan palsu pada manusia, harta, dan kedudukan. Hingga akhirnya, hanya satu yang tersisa, Allah. Dan disitulah kita benar-benar belajar makna tauhid yang sejati. Saat terluka,
Kita tak lagi sibuk mempertahankan citra atau gengsi. Kita datang kepadanya dalam kondisi paling rapuh, dan justru di saat itu kita merasakan kedekatan paling tulus. Hubungan dengan Allah tidak lagi sebatas ritual, tapi menjadi kebutuhan hidup. Banyak orang justru menemukan keimanan yang sesungguhnya setelah melalui luka. Mereka yang sebelumnya jauh, mulai rajin sholat. Mereka yang dulunya lalai, mulai menangis dalam munajat. Semua karena luka membuka pintu kesadaran. Dalam keheningan dan kesendirian akibat luka, kita mulai mendengar suara hati. Dan suara itu perlahan memanggil kita kembali kepadanya. Kita mulai membaca Al-Quran, merenungi maknanya, dan merasakan bahwa setiap ayat seolah sedang berbicara langsung dengan kita. Kedekatan dengan Allah yang lahir dari luka adalah kedekatan yang jujur. Tidak dibangun atas rasa takut semata, tapi atas kesadaran bahwa hanya kepadanya kita bisa pulang dengan tenang. Dan kedekatan ini adalah anugerah yang tak tergantikan. Maka, jangan benci pada luka yang membawamu sujud lebih lama. Karena bisa jadi, justru melalui luka itulah Allah menjadikanmu hamba yang paling dekat dengannya. Bukan lewat kemudahan, tapi lewat perjalanan menyakitkan yang penuh makna. 5. Luka membuka jalan baru yang tak kau duga. Kadang Allah menutup satu pintu dengan cara yang menyakitkan, hanya untuk membukakan pintu lain yang lebih indah. Tapi kita terlalu fokus pada luka, hingga lupa melihat kemana arah Allah sedang menuntun kita. Seringkali kita berpegang erat pada sesuatu yang sebenarnya bukan takdir terbaik untuk kita. Dan ketika Allah mencabutnya, kita merasa hancur. Padahal, itu adalah bentuk penyelamatan. Allah sedang mengalihkan kita dari bahaya yang tak kita lihat. Luka memaksa kita berpindah arah. Ia mematahkan kenyamanan semua yang selama ini kita anggap aman. Tapi dari retakan itu, muncul cahaya jalan baru. Jalan yang mungkin tidak pernah kita pilih sendiri, tapi ternyata lebih sesuai untuk pertumbuhan rohani kita. Banyak orang menemukan tujuan hidupnya justru setelah melewati luka. Mereka yang dipecat dari pekerjaan lama, akhirnya menemukan panggilan jiwa yang lebih bermakna. Mereka yang gagal dalam hubungan, akhirnya bertemu dengan cinta yang membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Luka membuat kita berhenti dan berpikir ulang, apa yang sebenarnya penting, apa yang benar-benar bernilai dalam hidup ini. Dari sana, kita mulai membentuk ulang prioritas. Dan biasanya, setelah luka, hati kita lebih memilih hal-hal yang membawa kedamaian daripada sekadar kenikmatan sesaat. Perjalanan hidup setelah luka seringkali lebih tulus. Kita berjalan bukan lagi untuk mengejar pengakuan dunia, tapi untuk mencari ridha Allah. Luka menyaring langkah-langkah kita agar lebih hati-hati, lebih rendah hati, dan lebih penuh makna. Jadi, ketika satu pintu tertutup dan kamu merasa semua hancur, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan gerbang yang lebih besar. Tapi untuk melihatnya, kita harus belajar melepaskan dan percaya bahwa di balik luka ada jalan yang lebih lurus, lebih terang, dan lebih diberkahi. 6. Luka membentukmu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijak. Orang yang tak pernah terluka tak akan pernah belajar menjadi kuat. Luka membuatmu memahami arti empati, membuatmu lebih lembut pada sesama, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Rasa sakit mengajarkan kita untuk tidak menghakimi orang lain dengan mudah. Karena kita tahu, di balik senyuman seseorang, bisa jadi ada luka yang tak terlihat. Dari sana, tumbuhlah kebijaksanaan dalam bersikap dan kelembutan dalam menilai. Luka-luka itu akan melatih kita untuk lebih bijak dalam memilih kata, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, dan lebih dalam memahami makna hidup. Luka menjadi guru yang diam-diam mendewasakan. Ketika kita pernah merasa sangat hancur, kita jadi tahu bagaimana menenangkan orang yang sedang dalam posisi itu. Empati kita bukan basa-basi, tapi lahir dari pengalaman yang nyata. Itulah mengapa orang yang pernah terluka punya hati yang luas.
Dewasa bukan soal usia, tapi soal pengalaman yang membentuk cara berpikir dan bersikap. Dan luka adalah salah satu pengalaman paling kuat yang bisa membentuk kematangan seseorang, bukan hanya secara emosi, tapi juga spiritual. Luka juga membuat kita rendah hati. Kita tidak lagi merasa paling benar, paling kuat, atau paling tahu. Karena kita sadar betapa rapuhnya diri ini. Dan dari kesadaran itu, kita belajar untuk lebih banyak mendengar, lebih sedikit menghakimi. Maka, jangan menyesali luka yang pernah mengubah dirimu. Justru bersyukurlah, karena melalui luka itu, Allah menjadikanmu versi terbaik dari dirimu. Versi yang lebih mengerti, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Saudaraku, dari semua poin tadi, renungkanlah satu hal. Luka bukan bukti Allah meninggalkanmu, tapi bukti bahwa Dia sedang membentukmu seperti besi yang harus ditempa dalam api. Begitu juga jiwa manusia. Jangan lihat lukamu sebagai kutukan, tapi lihat ia sebagai jembatan menuju kematangan iman. Setiap luka adalah alat Allah untuk mengangkat derajatmu. Ia tidak mengujimu untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkanmu. Seperti seorang guru yang melihat potensi muridnya, Allah tahu bahwa kamu mampu, bahkan ketika kamu sendiri ragu. Refleksi terbesar dari luka adalah tumbuhnya kesadaran bahwa kita tidak berkuasa atas segalanya. Dan dari kesadaran itu, lahir tawakal. Sebuah kepasrahan yang bukan putus asa, tapi bentuk tertinggi dari kepercayaan. Ingatlah, tak ada air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Bahkan tangis yang paling lirih pun dicatat sebagai bukti ketulusan iman. Dalam sujud panjangmu yang penuh air mata, disitulah Allah paling dekat. Luka juga mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang menjadi hamba yang dicintai Allah. Ketika kamu terluka karena memilih jalan yang benar, yakinlah bahwa Allah sedang memperlihatkan siapa yang benar-benar berpihak padamu. Dan terkadang, Allah tidak mengubah keadaan kita, tapi Dia mengubah hati kita agar bisa bertahan dalam keadaan itu. Itulah keajaiban sabar dan ridha, bukan karena luka itu lenyap, tapi karena hatimu menjadi lebih kuat menghadapinya. Maka saudaraku, jangan hanya sembuhkan lukamu, tapi maknai ia. Jangan buru-buru melupakan rasa sakit, tapi pelajari apa yang Allah ingin ajarkan darinya. Karena di balik luka, ada pelukan yang tak terlihat, pelukan dari Tuhanmu yang tak pernah meninggalkanmu walau sesaat. Kita tidak akan pernah bisa memahami seluruh rencana Allah, tapi kita bisa memilih untuk percaya bahwa dalam setiap luka ada maksud, dalam setiap tangis ada rahmat, dan dalam setiap kehilangan ada pelajaran. Jika kamu sedang terluka hari ini, ketahuilah, itu bukan akhir ceritamu. Itu awal dari perjalanan baru yang Allah siapkan. Seringkali kita hanya melihat apa yang hilang, bukan apa yang sedang dibentuk. Padahal, dalam kehilangan itu, Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang baru dalam diri kita. Sebuah kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari sebelumnya. Allah tidak menjanjikan bahwa jalan hidup akan selalu mudah, tapi Dia menjanjikan bahwa setiap langkah yang kita ambil dengan sabar akan mendapat balasan yang setimpal, bahkan berlipat. Maka jangan remehkan setiap tetes air matamu, karena ia bisa menjadi penyebab turunnya keberkahan. Saat kamu merasa tidak tahu arah, mungkin itu adalah momen terbaik untuk benar-benar berserah. Karena kadang, hanya dalam kehilangan arah, kita akhirnya menemukan kompas sejati. Allah, jangan ukur hidupmu dari luka yang kamu alami, tapi lihat dari seberapa besar kamu bertumbuh setelahnya. Karena luka hanyalah fase, bukan tujuan akhir. Ia adalah jembatan menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih lapang, dan lebih mengenal Allah. Luka mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang bagaimana kita menanggapinya. Dan ketika kita memilih untuk menanggapi dengan iman, maka setiap luka menjadi ladang pahala. Jadi jika kamu merasa sedang di titik paling bawah, angkat wajahmu.
Karena bisa jadi, dari situlah Allah akan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Jangan menyerah pada luka, sebab dalam takdirnya selalu ada harapan, dan harapan itu tidak pernah tertukar. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik like dan share ke sahabat-sahabatmu yang saat ini mungkin sedang dalam masa sulit. Satu kalimat motivasi bisa jadi cahaya bagi hati yang sedang gelap, dan bisa jadi video ini adalah jalan Allah untuk menjawab kegelisahan seseorang. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten penuh hikmah seperti ini. Setiap pekan, kita akan merenungi tema-tema kehidupan dari sudut pandang iman agar kita semua bisa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Tulis di kolom komentar, "Aku percaya luka ini adalah cara Allah memelukku." Kalimat sederhana itu bisa jadi bentuk syukur, bentuk tawakal, sekaligus pengingat bahwa kamu tidak sendiri. Kita semua sedang belajar, sedang tumbuh, dan sedang diuji agar menjadi hamba yang lebih layak di hadapannya. Semoga Allah kuatkan hatimu, sabarkan jiwamu, dan beri jalan terbaik dalam setiap urusanmu. Jangan menyerah, jangan hilang arah. Allah tak pernah jauh, hanya saja kadang kita lupa memanggilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.